Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karin Septia Dulestari dari Prodi Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan materi mengenai sosialisasi. Apa sih sosialisasi itu? Definisi sosialisasi. Sosialisasi adalah sebuah proses belajar seumur hidup di mana seseorang individu mempelajari kebiasaan dan kultur masyarakat yang meliputi cara hidup, nilai-nilai dan norma-norma sosial yang terdapat dalam masyarakat agar dapat diterima dan berpartisipasi aktif di dalamnya. Dalam arti sempit, sosialisasi merupakan proses memperkenalkan sebuah sistem pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya. Sosialisasi dipengaruhi oleh lingkungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan di mana individu itu berada. Selain itu juga ditentukan oleh interaksi, pengalaman, serta kepribadiannya. Bagi individu, sosialisasi berfungsi sebagai pedoman dalam belajar, mengenal dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik nilai, norma, dan struktur sosial yang ada pada masyarakat di lingkungan tersebut. Bagi masyarakat, sosialisasi berfungsi sebagai alat untuk melestarikan, penyebaran, dan mewariskan nilai, norma, serta kepercayaan yang ada pada masyarakat. Definisi menurut para ahli. Menurut Charles Edward, sosialisasi itu adalah sebuah proses ketika individu mendapatkan kebudayaan kelompoknya dan menginternalisasikan sampai tingkat tertentu norma-norma sosialnya, sehingga membimbing orang tersebut untuk memperhitungkan harapan-harapan orang lain. Sedangkan menurut Sujono Sukanto, sosialisasi adalah proses mengkomunikasikan kebudayaan kepada warga masyarakat yang baru. Menurut Paul B. Horton, sosialisasi adalah suatu proses di mana seseorang menghayati serta memahami norma-norma dalam masyarakat tempat tinggalnya sehingga akan membentuk suatu kepribadiannya. Jenis-jenis sosialisasi. Menurut Peter L. Berger dan Luckman, terdapat dua jenis sosialisasi. Yang pertama, itu ada sosialisasi primer, yaitu sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat atau keluarga. Sosialisasi ini berlangsung pada saat kita masih kanak-kanak. Sedangkan sosialisasi sekunder itu adalah suatu proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu dalam masyarakat. Bentuknya itu ada resosialisasi dan desosialisasi. Apa sih desosialisasi dan resosialisasi tersebut? Desosialisasi adalah proses pencabutan identitas diri yang lama, sedangkan resosialisasi adalah pemberian identitas baru yang didapat dari suatu institusi sosial. Bentuk-bentuk sosialisasi. Menurut bentuknya, sosialisasi dibagi menjadi dua macam, yaitu ada sosialisasi represif dan sosialisasi partisipatoris. Apa sih sosialisasi represif itu? Sosialisasi represif adalah proses sosialisasi yang ditandai dengan adanya penekanan berupa hukuman. Contohnya itu, ketika kalian diberi hukuman kepada orang tua jika nilai rapot kalian tidak memuaskan. Nah, proses pola sosialisasi ini lebih bersifat satu arah atau bersifat otoriter. Sedangkan sosialisasi partisipatoris adalah sosialisasi yang memfokuskan sosialisasi dengan cara menanamkan kebiasaan, nilai, dan norma tanpa melakukan paksaan dan kekerasan fisik. Contoh sosialisasi partisipatif yang dapat dirasakan secara langsung adalah ketika kalian diberi hadiah oleh orang tua setelah mendapatkan nilai rapot yang memuaskan. Proses pola sosialisasi ini lebih bersifat dua arah. Tahapan-tahapan proses sosialisasi. Proses sosialisasi itu ada beberapa tahapan. Tahapan pertama itu tahap persiapan, yaitu preparatory stage. Pada tahap persiapan merupakan tahapan yang dialami oleh seseorang sejak dilahirkan, di mana persiapan untuk mengenal kehidupan sosial untuk memperoleh pemahaman diri. Pada tahap tersebut, seseorang akan meniru tidak sempurna, sehingga dibutuhkan orang-orang di lingkungan keluarga dan mereka agar berperan besar dalam kegiatan tersebut. Yang kedua, tahap meniru atau play stage, di mana seorang anak akan mengambil peran meniru orang-orang yang berada di sekitarnya, tapi belum memahami peranan tersebut. Pada tahap tersebut, seseorang akan meniru peran
peran-peran dewasa yang berada di sekitarnya. Meski mampu menirukan, tapi belum sepenuhnya mereka memahami makna yang ditirukan. Yang ketiga itu ada tahap siap bertindak atau game stage, di mana seorang anak akan mengetahui apa yang dilakukan setelah menirukan peran orang lain, baik di keluarga maupun di lingkungannya. Bisa memahami makna, bahkan diharapkan bisa mengetahui tentang peraturan yang ada. Nah, tahapan terakhirnya itu ada tahap penerimaan norma kolektif atau generalist order, di mana pada tahap tersebut bagaimana seorang anak sudah mencapai tahap pendewasaan, bahkan mampu mengambil dan memahami peran-peran orang lain secara luas. Selanjutnya itu fungsi sosialisasi. Secara umum, fungsi sosialisasi dapat dinilai dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang individu, di mana sosialisasi berfungsi sebagai sarana pengenalan, pengakuan, dan penyelesaian diri terhadap nilai-nilai, norma, dan struktur sosial. Dengan hal tersebut, seorang individu bisa menjadi masyarakat yang baik, di mana masyarakat baik adalah warga yang memenuhi harapan umum warga masyarakat lainnya. Sedangkan kepentingan masyarakat, sosialisasi itu berfungsi sebagai sarana pelestarian, penyebarluasan, dan pewarisan nilai-nilai serta norma sosial. Nilai dan norma terpelihara dari generasi ke generasi dalam masyarakat tersebut. Selain itu, sosialisasi memiliki fungsi lain, di antaranya sebagai alat pembentuk kepribadian individu, sebagai pedoman individu dalam bertindak sesuai harapan masyarakat atau konformitas dan diakui sebagai anggota masyarakat, lalu sebagai alat untuk melestarikan nilai, norma, dan kebudayaan yang telah ada secara turun-menurun. Dilanjut dengan agen sosialisasi. Agen sosialisasi ini pertama itu ada keluarga, yang kedua ada teman sepermainan atau peer group, yang ketiga itu ada sekolah, yang keempat itu ada media massa. Nah, kita bahas satu persatu. Keluarga, di mana pola asuh dan interaksi keluarga merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter serta kepribadian individu. Keluarga merupakan agen sosial utama yang mendidik dan mempersiapkan individu agar dapat diterima sebagai anggota masyarakat. Untuk kedua itu ada teman sepermainan atau peer group. Dengan seiring bertambahnya usia individu, peran keluarga sebagai agen sosialisasi utama dapat tergantikan dengan peran teman sepermainannya. Teman sepermainan dapat mempengaruhi tindakan sosial individu yang mengarah pada hal positif, namun juga ada yang mengarah pada hal negatif. Yang ketiga itu sekolah. Sekolah adalah institusi yang berperan besar dalam menjalankan fungsi penanaman pengetahuan atau akademik, keagamaan, dan sosial budaya. Norma berupa tata tertib yang ada di sekolah menjadi acuan dasar individu untuk menjalankan perannya sebagai murid beserta hak dan kewajibannya. Guru juga memiliki peran besar dalam proses sosialisasi yang terjadi di sekolah. Yang keempat itu ada media massa. Media massa berupa TV, radio, koran, dan lain sebagainya merupakan alat komunikasi yang berperan dalam mempengaruhi perilaku individu. Meskipun demikian, tidak semua hal-hal yang tergambar pada media massa mampu memberikan kontribusi positif terhadap perilaku individu, melainkan juga dapat membawa dampak yang negatif juga. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang cara-cara sosialisasi beserta contohnya. Yang pertama itu ada pelaziman atau conditioning, di mana merupakan cara sosialisasi dengan memanfaatkan imbalan atau reward dan hukuman atau punishment sebagai pembentukan perilaku individu. Sebagai contoh, suatu hari seorang anak mencuri mainan saudaranya dan mendapatkan hukuman dari kedua orang tuanya. Hukuman yang didapat oleh sang anak menjadi pelajaran baginya untuk tidak melakukan tindakan mencuri lagi. Yang kedua itu ada imitasi. Imitasi merupakan cara sosialisasi dengan meniru perilaku yang dilakukan oleh orang lain. Contohnya itu, seorang anak akan gemar membaca buku dengan meniru kebiasaan keseharian orang tuanya yang selalu membaca buku. Yang ketiga, identifikasi, di mana cara sosialisasi dengan menirukan secara mendalam perilaku individu lain yang dianggap sebagai role modelnya. Contohnya, seorang remaja sangat mengagumi salah satu anggota girl band K-pop sehingga hal tersebut memotivasinya untuk mempelajari kebudayaan Korea secara mendalam.
Yang keempat itu ada internalisasi. Pada cara sosialisasi ini, individu telah secara sadar menanti nilai dan norma karena nilai dan norma tersebut telah menjadi bagian darinya. Contohnya itu, seseorang akan bersikap sopan santun kepada orang yang lebih tua, bukan karena takut mendapatkan hukuman, ataupun meniru role modelnya. Namun karena ia menyadari bahwa sikap tersebut diharapkan oleh masyarakat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. About you every day. Guess it's time that I tell you the truth. If I share my toys, will you let me stay? Don't wanna leave this play date with you.